datang ke sini mau kunjungan ulang, Bu. Kan kemarin anak saya habis dirujuk. Jadi saya harus bagaimana, Ibu? Baik Bu, kabar Ibu gimana sekarang? Kabar saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Anak Ibu Anak saya alhamdulillah juga lebih membaik, Bu. lebih baik ya Bu. Oke. Jadi di sini saya akan melakukan konseling ulang tentang penyakit anak Ibu yang kemarin. Jadi dari hasil pemeriksaan kemarin, anak Ibu diagnosanya yaitu terkena penyakit sepsis neonatorum. Jadi saya Oke Bu, sebelumnya saya menjelaskan dulu ya, sepsis neonatorum itu apa. Sepsis neonatorum itu adalah infeksi darah yang terjadi pada bayi baru lahir. Infeksi ini bisa menyebabkan kerusakan di berbagai organ tubuh bayi. Sepsis ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Untuk gejala-gejalanya seperti yang Ibu jelaskan kemarin, kan Ibu mengeluh anak Ibu tampak lesu, suhu badannya tidak stabil, tidak kuat menghisap ASI, dan kadang-kadang bayi Ibu tidak mau menyusu. Nah, itu termasuk gejala-gejala dari penyakit ini, Bu. Nah, gejala-gejala lain yaitu seperti muntah-muntah, bayi tampak kuning, diare, perut membengkak, detak jantung menjadi cepat atau lambat, kejang, sesak napas, serta gula darah rendah. Kemudian ini bisa menyebabkan kerusakan di berbagai organ tubuh bayi. Sepsis ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Untuk gejala-gejalanya seperti yang Ibu jelaskan kemarin, kan Ibu mengeluh anak Ibu tampak lesu, suhu badannya tidak stabil, tidak kuat menghisap ASI, dan kadang-kadang bayi Ibu tidak mau menyusu. Nah, itu termasuk gejala-gejala dari penyakit ini, Bu. Nah, gejala-gejala lain yaitu seperti muntah-muntah, bayi tampak kuning, diare, perut membengkak, detak jantung menjadi cepat atau lambat, kejang, sesak napas, serta gula darah rendah. Kemudian penyebab sepsis neonatorum itu sendiri terjadi akibat infeksi terjadi saat persalinan. Bisa juga infeksi terjadi setelah persalinan. Dan di sini saya akan menjelaskan penanganannya. Penanganan sepsis neonatorum pada bayi, biasanya bayi yang terkena penyakit ini perlu menjalani perawatan di ruang ICU bayi atau NICU. Makanya kemarin anak Ibu langsung saya rujuk ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Nah, kemudian di sana anak Ibu dikasih antibiotik dan dipantau ketat oleh dokter. Pemberian antibiotik dapat dilakukan selama 7-10 hari, dan itu nggak boleh putus ya Bu, harus dikasih terus. Kemarin juga ada kan Bu dikasih obat antibiotik? Iya, Bu. Nah, obat itu diminum terus ya. Nah, terus kenapa harus dikasih itu? Supaya kondisi anak Ibu jadi lebih baik, karena sepsis ini kondisinya sangat serius Bu, dan masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada bayi. Jadi kalau misalnya penyakit ini tidak segera ditangani, bisa menyebabkan kematian. Ya, apa Ibu sudah mengerti dengan penjelasan saya? Sudah, Bu. Nah, untuk obat yang dikasih dokter, Ibu rutin ya dikasih ke anaknya supaya yang saya jelaskan tadi, karena kan penyakit ini sangat berisiko tinggi Bu. Nah, oleh karena itu Ibu juga harus sering-sering memeriksakan anak Ibu supaya kita bisa lebih memantau keadaan anak Ibu. Iya, Bu. Ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik Bu, sama-sama. Saya kembali pulang dulu ya, Bu. Iya Ibu.